siap lagi nanti ketika proses pembelajaran di kelas. Nah, bisa diceritakan Ibu untuk tujuan pembelajaran di kelas? Ya Bu, terima kasih. Untuk kelas 8 ini, untuk observasi saya mengambil dari modul ajar ini 1 bagian 4. Bagian 4 itu tujuan pembelajarannya siswa mampu mengukur hasil pencapaian karya tari melalui proses kreatif yang ditujukan untuk mempertunjukkan hasil gerak tari kreasi yang terinspirasi dari nilai dan jenis tari tradisi menggunakan unsur utama. Baik Bu, tadi tujuannya berarti ada unsur utama gerak ya? Ya, Silakan tari gerak. Iya. Nah, untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Erlina itu? Kalau rencana saya untuk pengembangannya ada 2. Yang pertama dari segi pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan dari materinya sendiri, kemudian keterampilannya dari prakteknya sendiri. Baik, jadi seiring sejalan ada pengetahuan dan juga Ya, prakteknya jadi, begitu ya Bu. dua-duanya. Baik. Lalu untuk rancangan, bagaimana rancangan pembelajaran Ibu yang akan dipraktikkan di kelas nanti? Untuk rancangannya, yang pertama seperti biasa kegiatan pagi, berdoa, salam pembuka dan sebagainya. Kemudian kita akan mengulang kembali materi yang lalu. Jadi ada beberapa materi yang karena ada hubungannya dengan materi hari ini, jadinya yang minggu lalu saya ulas sedikit dengan pertanyaan pemantik. Baik, di saat nanti Ya, nanti pada saat observasi. Ya, setelah pertanyaan pemantik, baru kita akan masuk ke materi yang akan ditayangkan pada saat itu. Materi yang unit 1 bagian 4 ini. Ya, setelah penayangan materi, baru ada tanya jawab, penanganan, baru penugasan. baik Bu. Bagus sekali tadi tuntutan ceritanya rancangan yang akan dilaksanakan. Lalu kan media, menggunakan media ya. Media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan di kelas? Yang pertama, karena itu nanti saya membutuhkan gawai atau HP. Jadi yang pertama yang dari anak-anak dulu saya minta untuk membawa HP. Jadi dalam satu kelompok ada 3 atau 4 anak yang membawa HP. Kemudian dari saya sendiri, guru sendiri menyiapkan yang pertama laptop, kemudian proyektor, kemudian PowerPoint atau PPT. Iya, itu untuk mendukung proses pembelajaran di kelas ya Bu. Jadi juga sudah sesuai zamannya, anak sekarang kan dengan teknologi ya, mereka mencari informasi juga melalui gawai ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu kita akan mengadakan proses pembelajaran di dalam kelas? Mungkin minggu depan ya, Bu, tanggal 7 Oktober ya. Ya, di hari Senin. Di hari Selasa. Di hari Selasa. Ya. Di kelas Di kelas 8A pada jam 1.23. ya baik. Jadi nanti pastinya sudah siap karena sudah sering juga ya Bu ya. Jadi dipersiapkan dari awal, semoga kegiatan kita nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Erlina atas waktunya. Assalamualaikum. Pagi. Sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu. Silakan. Bersiap. Siap. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk? Ada. Berapa? Opa. Berapa ya?
apa? Yang lain belum? Siapa yang bawa bekal? Udah sarapan belum? Mantap. Oke. Nah ya, berarti yang tidak masuk ada berapa? 3 orang ya. Semoga baik-baik aja, sehat selalu. Besok sudah bisa gabung dengan kita semua. Sebelum ke materi selanjutnya, coba Ibu mau tahu nih, kira-kira pelajaran minggu kemarin masih ingat enggak? Coba, medium utama dalam seni tari itu apa ya? Apa medium utama? Medium utama dalam seni tari adalah gerak. Apa? Gerak. Jadi kalau ada pertanyaan, medium utama dalam seni tari, jawabannya gerak. Nah, kalau ada medium utama, berarti ada juga medium bantu. Apa saja sih medium bantunya? Ya, coba. Medium bantunya adalah iringan, setting, repetisi, tempat, pola lantai, properti, dan diaplikasi. Nah, oke, sip, keren. Kemudian kita sudah bergerak nih kemarin. Nah, kemarin kita sudah mendeskripsikan gerak sehari-hari. Yang dimaksud gerak sehari-hari itu apa ya? Aku Bu. Oke. Gerak sehari-hari adalah gerak manusia dari pagi hingga malam sebagai penanda perilaku manusia. Oke, sip. Sekarang berikutnya. Nah, kalau kita mau membuat gerak tari, kita harus melalui beberapa tahap. Ada juga istilah gerak murni. Gerak murni adalah apa ya? Ayo Bu. Ya, apa? Gerak murni merupakan gerakan yang berfokus pada keindahan gerak. Nah, berfokus hanya geraknya indah saja, hanya sampai situ titik. Nah, yang berikutnya, kalau kita mempelajari gerak murni, berarti ada satu lagi nih, gerak maknawi. Apa ya? Apa ya? Ayo Bu. Oke. Apa? Gerak yang mengandung makna kehidupan. Ya, gerak-gerak yang mengandung makna kehidupan. Coba beri aplaus dulu dong buat teman-teman yang sudah, tolong siapkan bukunya, buku tulis, LKS, dan buku paket. Kelompoknya sudah sesuai ya dengan pembagian yang kemarin ya. Coba perhatikan dulu kalau sudah. Perhatikan dulu ke depan. Kalau sudah disiapkan. Nah, kayaknya gayanya. Kok ini sudah? Oh, udah. Nah, materi kita hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin itu, jadi dalam satu unit modul aja itu ada 4 bagian. Nah, ini yang terakhir nih yang akan kita pelajari. Tapi sebelum belajar, sepertinya ada sesuatu. Kita mau ice breaking dulu. Ini untuk melatih konsentrasi. Nanti yang salah dihukum apa ya? Oke. Nyanyi Bu. Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi ya. Joget. Boleh joget. Sudah siap belum? Sudah. Fokus konsentrasi. Tebak warna. Sebut warna bukan tulisan. Ayo fokus konsentrasi. Level mudah dulu. Level mudah dulu. Biru, kuning, pink,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan menjaga mulia. Kedua, berpendidikan global. Yang ketiga, ini nanti kita fokusnya, ini kan udah diawalin. Yang poin yang paling banyak atau konsentrasinya banyak, karena kita kerja kelompok berarti bergotong royong dan kreatif. Ini tadi sudah kita bahas, ada gerak murni, ada gerak maknawi, dan ada gerak tari. Jadi gerak tari itu proses dari pengolahan gerak sehari-hari, diperindah, dipercantik menjadi gerak tari. Agak kurang jelas ya. Nah, ini. Jadi proses kreatif seni tari itu ada beberapa langkah. Yang pertama eksplorasi, yang kedua improvisasi, yang ketiga komposisi. Jadi eksplorasi itu tahap awal. Tahap awal apa? Bekal dari seorang koreografer. Koreografer itu apa? Ya, yang membuat gerak tari, yang menciptakan sebuah karya tari itu dinamakan koreografer. Kemudian improvisasi, improve dari gerak yang sudah ada, bagaimana caranya untuk dibuat lebih indah lagi. Kemudian baru setelah itu ditata nih komposisinya. Nah kalau masakan itu ada komposisinya, garam berapa, ini berapa, ini berapa, sama dengan tari. Geraknya bagaimana, tahapannya apa saja, itu harus ada. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang video tari. Video tari merupakan salah satu acuan bagi seorang koreografer untuk mengetahui latar belakang sebuah karya. Gerak-gerak, nah jadi di setiap daerah, di setiap provinsi itu mempunyai ciri khas gerak. Nah, bagaimana caranya supaya koreografer nanti tidak salah mengambil salah satunya acuannya dari sini, dari video tari. Ya, jadi saya tidak meleset jauh untuk ciri khas gerak dari masing-masing provinsi. Properti merupakan alat atau kelengkapan yang digunakan dalam pertunjukan tari. Kita kelompok satu propertinya apa? Lampa. Kelompok dua? Bumerang Malaysia. Kelompok tiga? Piring. Kelompok empat? Kipas. Kelompok lima? Payung dan selendang. Nah, kenapa dikatakan properti? Jadi gini kuncinya ya. Kalau properti itu barang atau benda yang dibawa oleh tangan. Ya. Jadi kalau ada tari yang membawa benda seperti ini dinaikkan, berarti dia dinamakan properti. Tapi kalau menempel di badan penari seperti keris Jawa, itu kan dia menempel di sini. Itu dia bukan properti, dia masuk ke kostum. Perbedaannya jelas. Nanti jangan salah kaprah ya. Apa saja kira-kira ya? Selain yang kalian bawa, ada juga yang lain. Ini apa? Nah, sama ya dengan kelompok berapa tadi? Mal. Berikutnya, ini tempat nasi, apa namanya ini? Tempat nasi, ini juga bisa ya? Bakul. Jadi tidak semata-mata tampang, tapi bisa bentuk benda-benda yang lain yang dari bambu. Ini bisa. Kemudian ini apa? Payung. Ini payung dari kelompok 5. Kemudian yang berikutnya ini apa? Kuda kita, kuda lumping. Dia membawa cambuk, berarti cambuknya masuk ke properti. Propertinya berarti ada berapa? Ada 2. Ini apa? Capi. Pernah membuat capi?
pembagi tugas mana yang pengetahuan, mana yang praktik, karena kita kajiannya ada 2 nih hari ini. Yang pengetahuan dan praktik. Yang pertama sudah duduk di masing-masing kelompok. Yang kedua, video yang kemarin, yang tadi udah Ibu share, silakan dicermati, diamati sesuai dengan properti yang kalian bawa. Jadi kalau payung berarti mengamati tari yang propertinya payung. Kalau bunga rafflesia berarti mengamati tari bunga rafflesia. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Ada? Ada yang bertanya? Sudah? Ya, jelas ya. Nah, kalau tugas pengetahuan, yang pengetahuan berarti kita mengupas video itu dengan bekal kemampuan kalian. LK-nya sudah Ibu share tadi ya, silakan nanti dibuka di HP masing-masing. Bagi tugas ketuanya jangan lupa, ketuanya membagi tugas. Siapa yang praktik, siapa yang menulis. Jadi nanti bisa presentasi masing-masing kelompok dari kelompok untuk khususnya untuk yang praktik. Kalau yang pengetahuan nanti dikumpulkan. Ada pertanyaan? Tidak. Ini ya, tugas semua yang praktik, khusus yang praktik, petugasnya atau anggotanya, kalian tolong ambil minimal 2 atau 3 gerak ya dari tari yang kalian amati. Oke, udah, silakan dikerjakan, diamati yang sudah saya ikutan bagi. Ketuanya mana semua? Semua bagi tugas, semua kalau tugas kelompok berarti 1. Itu ya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Yang mana? Itu coba dilihat di HP. Udah dibuka belum HP-nya? Sudah. Ya, dibikin tabel biar terstruktur. Ya. Ada lagi? Ya, di kertas lembar bagian tengah. Jangan lupa seperti biasa, kelompok seni budaya, seni tari, kelas berapa, kelompok berapa, anggotanya siapa aja, leadernya siapa. Berapa menit? 2 menit ya, yang praktek ya. Oke, praktek. Ya. Seperti ini ya, ya, silakan. Untuk kaki Pak. Udah dia. Asik Bagas. Untuk kaki Pak. Udah dia. Asik Bagas. Ya, waktunya sudah cukup ya, sudah 15 menit. Coba sekarang kelompok 3, silakan presentasi yang akan ketahuan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut koreografinya, gerak tangan, dua tangan membawa properti piring dari tangan ke atas dan ke bawah. Gerak tali, kaki, gerak kaki maju mundur pergantian kaki kanan dan kaki kiri. Pola lantai membentuk garis horizontal. Pemanfaatan properti dimainkan ke atas, ke bawah atau diputar. Kalau properti piring. Itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus dulu dong. ya kadang suka jatuh, jadi harus terbiasa. Berarti kalau di tingkat mahir atau menguasai harus bagaimana? Harus sering berlatih. Keren. Berarti kalau hari ini hanya 2 gerakan, nanti di semester 2 tarian utuh 1 tarian. Kira-kira sanggup nggak? Keren ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Irina Rosida, CGP Angkatan 11, didampingi dengan pengajar praktik Bu Haji Duaja Sintawati dan ada Ibu Erlina selaku rekan sejawat mata pelajaran seni tari. Saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana observasi kelas sudah saya laksanakan di hari Selasa
Selasa tanggal 8 Oktober lalu. Dan saat ini kegiatan wawancara pasca observasi ini harus didampingi dengan beliau selaku pengajar praktik saya. Bu Erlina mengajar seni tari dan mengambil materi ragam gerak tari. Jadi dengan deskripsi umum kegiatan yaitu mempelajari tari tradisi. Bila memungkinkan, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menyampaikan materi pengetahuan dan keterampilan secara berdampingan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengukur hasil pencapaian karya tari melalui proses kreatif yang ditujukan untuk mempertunjukkan hasil tari kreasi yang terinspirasi dari nilai dan jenis tari tradisi menggunakan unsur utama tari. Baiklah Bu Erlina, kita akan wawancara pasca observasi. Gimana kabarnya Bu Erlina ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Waktu itu observasi kelas sudah kita laksanakan, yaitu saya sudah di kelas mengamati kegiatan pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu Erlina. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Erlina selama berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Kalau perasaan saya selama observasi itu biasa ya, karena memang sudah terbiasa mengajar dan sering juga dinilai oleh kepala sekolah atau oleh wakil kepala sekolah, jadi ya berjalan seperti biasa kegiatannya. Baik, iya Bu, memang kita di sekolah kita selalu mengadakan observasi kelas ya, yang ditunjuk oleh kepala sekolah siapa yang akan mengamati kita di kelas. Nah, bisa diceritakan Bu Erlina, diceritakan kembali area pengembangan apa, langkah-langkah apa yang sudah Bu Erlina lakukan dalam proses pembelajaran ini? Dalam pengembangannya di dalam kelas itu ada dua, yaitu yang pertama pengetahuannya, yang kedua adalah keterampilannya. Jadi kalau pengetahuannya seperti biasa ada materi-materi tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan materi saat itu, yaitu tentang ragam gerak, kreativitas gerak anak-anak. Kemudian setelah pengetahuan selesai, materi selesai, ada sedikit tanya jawab untuk meyakinkan kembali anak-anak kira-kira tadi menyimak nggak ya gitu. Jadi setelah ada tanya jawab selesai, baru kita melangkah ke ranah keterampilan. Ranah keterampilan itu yang pertama mengamati gambar. Yang paling gampang antara mengamati gambar atau foto dulu. Baru setelah mengamati gambar atau foto, baru kita melangkah ke video. Jadi kemarin itu memang saya bagi kelompok kecil. Kemudian setiap kelompok memang saya bedakan. Ada yang saya ambil pada waktu itu adalah pemanfaatan properti atau peralatan tari. Itu tiap kelompok dengan tari yang berbeda-beda, dengan properti yang berbeda-beda. Jadi penguasaan materinya, jadi kelompok itu dia membuat pertanggungjawaban video yang dia lihat. Jadi ada tagihan pertamanya dan ada tagihan praktiknya. Praktiknya apa? Praktiknya dengan mengamati video, kemudian silakan dipraktikkan dan dikembangkan. Jadi berdasarkan video yang kita Jadi pengetahuan dan praktik ya. Jadi kemarin juga saya sudah minta itu sangat sekali aktif anak di kelas. Baik Bu, menurut Ibu ada pengembangan dan langkah-langkah yang dilakukan, apakah sudah berhasil atau belum? menurut saya sudah, hanya tingkat keberhasilan
sekali Bu, pas saya mengamati juga seperti itu, paling hanya 1-2 anak yang belum bisa terlibat aktif ya. Kemudian menurut Ibu apa kekurangan atau hambatan yang Bu Erlina alami? Kalau hambatan itu lagi-lagi ke apa ya, SDM-nya. SDM itu anak-anak yang ada di dalam, selalu saja bukan hanya sekali atau 2 kali, itu dalam setiap penugasan kelompok itu dalam satu kelompok pasti ada aja 1 atau 2 anak yang masih pasif, jadi dia belum tergerak untuk lebih kreatif lagi, jadi harus di DP dan ini masih ada beberapa anak yang masih kurang aktif gitu, membantu kelompok. Nah, dari hal tersebut kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya? Yang pertama mungkin ya menurut saya itu pada saat kita mempelajari tentang properti tari, kadang anak-anak masih pemikirannya masih kayak masa lalu gitu. Anak laki-laki itu tidak menari gitu, jadi kayak masih malu. Tapi kemarin memang ada anak-anak yang mau praktek, cuma dia masih malu. Tapi ada yang benar-benar memang nggak mau karena dia malu gitu. Padahal kan untuk zaman sekarang tari itu dilakukan oleh siapa saja, dari segala umur, dari laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa itu sudah. Ya mungkin paling dominan dia masih belum percaya diri, belum percaya diri untuk antara bisa dan tidak, jadi dia ragu-ragu sendiri malah jadi pilih yang tidak gitu. Masih ada sih beberapa. Ya baik. Kira-kira kedepannya nanti strategi apa yang akan Bu Erlina lakukan? Strategi yang saya lakukan mungkin saya dari mengevaluasi yang sudah dialami, saya lihat lagi di mana sih ini kekurangannya gitu, kemudian diubah caranya aja, divariasi gimana caranya supaya anak lebih aktif lagi, mungkin materinya yang disederhanain atau materi tarinya yang lebih umum. Jadi karena kalau misalnya tari payung nih, ya tari payung kan saya dominan perempuan, padahal tari payung Sumatera juga tari Bagawan terpaturi. Nah, jadi mungkin seperti bisa dicari materi yang lebih familiar di anak, terutama yang tari laki. Iya, sangat bagus sekali tentunya. Mudah-mudahan hal itu akan terrealisasi dari usaha 95 atau bahkan 100% anak-anak bisa mengikuti terlibat aktif. Nah, kapan hal tersebut akan Bu Erlina laksanakan? Mungkin secepatnya ya Bu. Jadi saya lihat dulu dari kemarin hasilnya bagaimana, kemudian mungkin saya evaluasi dulu, oh ini loh yang kurang tepat, oh ini yang bisa dikembangkan. Nanti mungkin 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi bisa dicoba lagi untuk mulai memperkembangkan lagi mereka di hal yang lain, tapi aktif dia. Bagus sekali, keren sekali Bu Erlina. Mudah-mudahan nanti semakin keren. Iya, pastinya. Terima kasih atas waktunya Bu Erlina. Kapan-kapan apabila ada waktu kita bisa sharing-sharing seperti ini. Oh iya, terima kasih ini.
mana potensi yang perlu kita penuhi secara cepat atau mana potensi yang memang sudah bagus dan kita perlu coba optimalisasi.